Sehingga kalau ini dijadikan film dokumentasi atau semacam media untuk memperkenalkan bangunan kota lama ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Ini adalah petualangan kita yang mencoba menelusuri Pulau Jawa selama 4 hari untuk mencari peninggalan kota pusaka di 3 kota dengan hanya menggunakan 1 motor. Jadi lah, kita mau kemana aja? Hah? Kita mau kemana aja? Kami akan keliling Jawa Tengah, yaitu ke tempat-tempat yang eksotik. Oke, ini baru berapa jam sekarang? Mana nih? Bang Andi. Sebelum menikmati eksotika Jawa Tengah, kita berhenti dulu di Kota Wali, Cirebon, tepatnya di makam Sunan Gunung Jati. Nama saya Maulud Mahfudi, tugas kebersihan makam Sunan Gunung Jati, jabatan penangkapan itu yang menerima tamu baik dari luar maupun dari dalam negeri. Sekelumit sejarah makam Sunan Jati ialah bahwa Sunan Gunung Jati adalah perpaduan antara Sunda dengan Timur Tengah. Jadi bapaknya dari Timur Tengah, ibunya dari Jawa Barat, yaitu namanya Prabu Siliwangi, namanya Nyimas Rara Santang atau gelarnya Syarifah Daim. Gunung Jati diperintahkan oleh bapak dan ibu menyiarkan Islam di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat khususnya. Beliau adalah satu-satunya wali songo yang ada di wilayah Jawa Barat atau Indonesia bagian barat. Sedangkan yang 8 wali itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi beliau memang tugasnya sangat berat karena beliau sendiri di wilayah barat ya. Walaupun situs ini amat ramai oleh para peziarah yang membantu ekonomi masyarakat di daerah tersebut, hal ini sebenarnya menyebabkan masalah baru lagi. Nama saya Rano Reken. Saya dari pihak masyarakat yang peduli akan kebersihan lokasi makam Sunan Gunung Jati dan sekitarnya. Pada hakikatnya, Sunan Gunung Jati itu sudah ada petugasnya dan di bawah naungan Juru Kunci untuk merawat dan menjaga kelestarian daripada situs makam Sunan Gunung Jati. Itu di bawah kepimpinan Kanoman dan Kesepuan. Cuman masih ada ganjalan tentang kebersihan lingkungan makam Sunan Gunung Jati, terutama di lokasi parkir. Di lokasi parkir tersebut belum maksimal tentang kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Memang pada dasarnya sudah ada petugas pemungut sampah, cuma kesadaran daripada pihak warung atau pihak pengunjung yang belum 100% sadar akan kebersihan. Contohnya saja, bagi pengunjung yang datang di lokasi parkir pada umumnya membuang sampah sembarangan karena belum ada
peraturan yang mengikat bahwa membuang sampah sembarangan itu kena denda atau kena hukuman. Itu terutama bagi pengunjung atau yang rombongan. Terus bagi pihak warung juga belum ada yang sadar sepenuhnya. Karena membuang sampah kadang-kadang dari dalam warung langsung dibuang ke halaman parkir. Perjalanan harus dilanjutkan esok harinya dan target kita sekarang adalah kota yang terkenal dengan batiknya, Pekalongan. Kunjungan kita sekarang adalah Museum Batik dan mudah-mudahan kita dapat belajar sedikit tentang batik. Ahmad Asror dari Museum Batik Pekalongan yang menjabat sebagai staf Museum Batik Pekalongan. Gedung museum ini menempati salah satu cagar budaya yang berada di Kota Pekalongan karena dulunya sebagai kantor pabrik gula Sekar Setinan Kota Pekalongan waktu zaman kolonial Belanda, Hindia Belanda. Sampai sekarang digunakan oleh museum pada tahun 2006 dan sejak digunakan oleh museum, perawatan memang bukan gedung museum, perawatan dilakukan oleh Pemkot secara penuh dan dilakukan berkala. Setiap tahun sekali mesti ada pengecekan, kontrol kondisi gedung, dan setelah dilakukan kontrol nanti hasilnya akan ditindaklanjuti. Di sini memang koleksi khusus mengenai batik, baik dari Pekalongan sendiri, dari luar Pekalongan hingga sampai mancanegara. Upaya yang kami lakukan, pertama kami melakukan identifikasi terhadap kain tersebut atau koleksi yang kami miliki. Kira-kira dari identifikasi tersebut apakah yang terdapat atau penyakit apakah yang dialami oleh kain tersebut. Kemudian setelah adanya identifikasi kami lakukan penanganan. Kalau seumpama terjadi adanya hama atau jamur yang menghinggap di kain tersebut, kami melakukan fumigasi. Tapi selama ini yang kami lakukan fumigasinya dalam bentuk alami, baik dari kami berikan larutan atau pengasapan dari bahan-bahan alam seperti dupa, ataupun kami juga melakukan pencucian. Kami melakukan pencucian dengan menggunakan cairan yang bebas dari asam basa. Kemudian kami juga mencampurnya dengan cairan lerak karena itu fungsinya untuk mencuci kain batik. Kalaupun seumpama dalam hal adanya lubang-lubang di dalam kain tersebut, kami melakukan penisikan. Kalau lubang tersebut hanya sebatas lubang kecil atau sobeknya kain. Kalau seumpama lubangnya besar, kami melakukan backup. Backup tersebut kami lakukan dengan menggunakan kain yang hampir sama atau serupa dengan kain batik tersebut. Penisikan juga tidak dilakukan asal penisikan layaknya penjahitan pada umumnya, namun kami penisikan tersebut dengan cara yang halus dan rapi, dengan searah, dan tidak boleh terlepas dari adanya kain atau motifnya tersebut. Selain itu kami juga melakukan adanya pemakuman atau penghilangan debu, penyedotan debu-debu kain. Seperti halnya ketika kami melakukan penataan tata pamer di ruang pamer museum, kami melakukan penyedotan debu ketika kain akan dipamerkan ataupun ketika kain setelah dipamerkan. Fungsinya agar ketika di penyimpanan tidak terdapat debu-debu yang mungkin bercampur dengan jamur-jamur yang nanti bisa menyebabkan atau menularkan kepada kain-kain yang lainnya. Jadi kita lagi di mana nih? Kita sedang ke arah Purbalingga. Untuk ekspedisi kali ini kita harus mengambil barang dulu. Tapi ya ada ya, karena kita juga udah mau janji di Purbalingga. Tapi karena dari Pekalongan yang paling dekat melalui ini melalui Pemalang ke arah selatan dengan jalur yang ekstrim, jalur ekstrim supaya lebih cepat sampai. Di samping itu kalau nanti kami lewat jalur selain jalur ini bisa memakan waktu 5-6 jam. Ini jalan tercepat, jarak tempuhnya antara 2,5 sampai 3 jam. Tercepat ya? Ya, silahkan dilihat jalan.
Salam dong. Salam manis bisa nggak lah? Bener nggak bisa? Saya habis melewati salah satu neraka. Setelah melewati jalur yang penuh lubang dan berliku, perjalanan kita lanjutkan kembali menuju Semarang, di mana kita akan pergi dan melihat bangunan kota tua Semarang. Ada 2 situs yang harus dikunjungi jika kita kebetulan berkunjung ke kota Semarang ini. Salah satunya adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu atau bahasa Indonesianya 1000 pintu adalah gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu merupakan kantor dari Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS, dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Bangunan ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara kedua AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Jepang. Maka dari itu, pemerintah kota Semarang memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang patut dilindungi. Setelah kita berkunjung di Lawang Sewu, ada satu situs lagi yang berada di kota tua Semarang ini, yaitu Gereja Belenduk. Kami diberi kesempatan untuk berkunjung ke dalam gereja tersebut. Di dalamnya kami diberikan sekelumit sejarah tentang gereja ini dan mengapa bisa menjadi ikon center dari kota tua Semarang ini. Saya Toto Mujiarto, saya Ketua 1 Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Immanuel Semarang. Saya ada di tempat ini cukup lama, mulai tahun 69 sampai sekarang. Mengenai gereja GPIB Immanuel Semarang yang dikenal dengan nama Gereja Belenduk adalah merupakan bagian dari senter pembangunan Kota Lama pada saat itu, yaitu tahun 1753. Jadi gereja ini dibangun mempunyai nilai-nilai dasar filosofis yang cukup bermakna bagi kehidupan seluruh umat manusia. Gereja ini
zaman Belanda dengan nama Kupelkerk, yaitu gereja yang mempunyai kubah yang bulat atau kupel, adalah merupakan senter dari kota lama yang ada di Semarang. Dengan nilai-nilai dasar filosofis, yaitu 8 penjuru angin. Jadi 8 penjuru angin adalah nilai-nilai kehidupan manusia secara universal. Kemudian hal ini menjadi bagian dari sentral untuk umat Kristiani yang ada di Jawa Tengah untuk melayani orang-orang Belanda pada saat itu. Bangunan ini merupakan bangunan cagar budaya yang mempunyai makna yang cukup besar dan cukup berarti karena sudah berusia sampai sekarang itu sekitar 252 tahun. Jadi tetap menjadi senter dari kota lama. Nah, inilah merupakan mungkin bagian dari pengembangan kota Semarang. Selain untuk pelayanan umat Kristen, juga merupakan salah satu tempat tujuan wisata religi yang ada di Jawa Tengah. Di samping bangunan ini cukup lama, tapi juga mempunyai peran yang cukup bermakna di dalam kehidupan saat ini. Antara lain yang sekarang ada yang akan dikembangkan, yaitu dalam revitalisasi Gereja Belendung, diharapkan menjadi center of community development di sekitar kota lama untuk menjaga kelestarian bangunan cagar budaya yang ada di kota lama. Jadi rancangan ini akan dimulai tahun 2015, sehingga kembali lagi gereja GPIB Immanuel ini menjadi center of community. Untuk hal yang baru ini diharapkan bagaimana mengajak masyarakat sekitar untuk merawat bangunan cagar budaya. Itu yang menjadi kebutuhan yang sangat vital di dalam rangka membangun kepedulian masyarakat akan arti pentingnya bangunan-bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai sejarah. Apalagi ini adalah untuk sejarah kehidupan manusia, ini merupakan bagian yang penting. Dan sementara ini kerjasama kami adalah dengan Pemkot Semarang, kemudian juga BP2KL atau Badan Pelestarian Kota Lama. Itu adalah lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat, yang menjadi mitra kerja kami untuk nantinya dalam rangka membangun Center of Community Development. Nanti mungkin akan lebih mendalam lagi apabila kita bisa memahami makna dari arsitektur bangunan yang ada di Gereja Belendung ini. Jadi Gereja Belendung ini adalah merupakan salah satu bangunan arsitektur abad pertengahan, satu-satunya yang ada di Jawa Tengah. Jadi abad pertengahan pada saat terjadi reformasi di Eropa, kita bisa melihat bangunan ini ventilasinya sangat cukup. Jadi bisa dikatakan ramah lingkungan. Jadi sampai seperempat, sampai 250 tahun pun masih bisa berfungsi. Itu yang sangat menarik sekali. Kemudian bangunan-bangunan yang jendela-jendelanya, kalau kita lihat sinar matahari masuk dari 8 penjuru angin, itu yang merupakan salah satu faktor bangunan yang sehat. Jadi bukan hanya sehat di dalam arti secara fisik, tapi sehat di dalam arti spiritual juga dari nilai-nilai filosofis tadi. Itu saya kira merupakan hal yang mendasar dari bangunan cagar budaya Gereja Belendung Semarang ini. Ini adalah akhir perjalanan kita menelusuri kota pusaka. Banyak pelajaran yang bisa diambil untuk mencintai peninggalan sejarah kita, baik melalui sejarah yang diceritakan masyarakat sekitar, kain yang direservasi, dan bangunan tua yang menorehkan sejarahnya sendiri.